Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita berjumpa lagi secara virtual dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 6 pelajaran 2 tentang beriman kepada hari kiamat. Baik, sebelumnya anak-anak kita mulai. Kita membaca doa. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini kita mendapatkan kesehatan, kemudian mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Yuk berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربي زدني علما وارزقني فهما birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, hari ini kita akan belajar tentang hari kiamat. Nah, hari kiamat, tahukah kalian hari kiamat itu hari apa? Tahu hari kiamat, hari akhir. Hari kiamat di akhir zaman. Hari kiamat itu hari apa sih? Ada yang tahu, pernah enggak? Kiamat telah tiba. Wah, maksudnya kiamat itu apa sih? Ada yang tahu? Bayi Sajidin, kiamat itu apa yang kamu ketahui tanpa melihat buku? Kalau dikatakan, hari kiamat telah datang, maksudnya kiamat apa? Rizky, apa yang kamu ketahui kiamat, Ki? Hancurnya alam semesta beserta Anissa, apa yang kamu kiamat? Kiamat, tahu nggak kamu? akhir zaman. Iya. Baik kok, nyalakan mic-nya. Baikatul hikmah. Tahu kiamat? Baik. Apa itu kiamat? Nah, biasanya orang mengatakan kiamat itu hari hancurnya semua alam. Semuanya alam itu hancur. Semuanya itu hancur. Gunung meletus, apalagi ada tsunami. Itu kan kiamat seperti itu. Ada lagi banjir. Itu kiamat juga dinamakan. Nah, anak-anak, hari ini kita akan bahas masalah kiamat. Kiamat itu hancurnya seluruh alam semesta. Hancur seluruh alam semesta. Yang ditandai dengan trompet pertama kali. Siapa yang malaikat yang meniupkan trompet itu siapa? Rokib. Israfil. Israfil. Ketika trompet itu ditiup oleh malaikat Israfil, maka seluruh yang namanya alam dunia ini mati, hancur. Yang namanya punya
nyawa mati, planet-planet bergerak, bertabrakan mati, semuanya mati dan hancur. Itu diawali kiamat di sana. Jadi kiamat sangat luar biasa. Seluruh yang namanya alam semesta mati pada waktu itu diawali dengan tiupan trompet oleh malaikat Israfil, ya, dengan izin Allah, tentunya dengan izin Allah. Orang yang terakhir kali dan pertama kali mati itu malaikat Israfil. Mari niup mati deh. Marino pertama kali hidup sebelum dia meniup lagi dihidupkan oleh Allah. Jadi malaikat juga mati, manusia apalagi, semuanya mati, keping-keping. Semuanya mati. Ya. Nah, iman kepada malaikat itu adalah iman yang keberapa? Ya. Iman kepada malaikat adalah iman yang keberapa? Ada yang tahu? Kalau masalah iman yang keberapa itu rukun iman ada berapa sih? Ada 6 ya. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada para malaikat Allah. Yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat iman kepada Rasulullah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Nah, berarti yang kelima ini adalah iman kepada hari kiamat. Yang keenam, beriman kepada qada dan qadar Allah. Nah, anak-anak, ini tentunya kita akan bahwa pada iman kepada hari akhir ini atau hari kiamat adalah merupakan iman yang kelima dari rukun iman yang ada 6 itu. Nah, anak-anak, kalau kita melihat di buku paket kalian halaman 25, coba kita lihat. Nah, betul sekali apa yang kalian baca tadi ya. Hari kiamat ditandai dengan bunyi sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil atas perintah Allah. Bukan trompet-trompet ulang tahun, bukan trompetnya tahun baru ya. Beda. Setelah semua makhluk yang masih hidup dimatikan, mati semua. Maka Allah akan kembali memerintah malaikat Israfil untuk meniup trompet yang kedua kalinya untuk membangunkan yang sudah mati. Mati dibangunkan lagi. Nanti akan didatangkan, dikumpulkan ya dalam satu tempat. Jadi, mulai Nabi Adam sampai sekarang nanti dikumpulkan, dihidupkan. Jadi zaman dulu yang Bani Israel, mulai Nabi Adam sampai sekarang kan banyak meninggal beberapa puluh tahun ya. Ya, kemudian kita nanti ketemu lagi nanti ketika hari kiamat dikebangunkan oleh Allah yang dulunya matinya di laut, Pak, bagaimana? Nyala langsung hidup. Pak, bagaimana kalau matinya tertimpa lahar gunung? Itu kan nggak ada jasadnya, atau laut dimakan ikan atau kena bom. Wah, itu kan pecah-pecah kan gitu ya. Sampai bagiannya tercamping-camping. Apakah utuh nantinya? Utuh ya. Apakah dia matinya secara wajar maupun tidak wajar dalam arti utuh tubuhnya atau tidak ketemu, nanti tetap akan dibangkitkan oleh Allah ketika waktunya dibangkitkan. Yaitu di padang mahsyar, tempat di mana
manusia dibangkitkan setelah mati itu di padang mahsyar. Apa? Di padang mahsyar ya. Nah, anak-anak, datangnya hari kiamat sebagaimana di dalam surah At-Toha ayat 15 ya, kita baca. Inna sa'ata ayatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsim bima tas'a. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang diusahakan. Memang tidak tahu kapan hari kiamat itu datang, tapi yakin kiamat pasti datang. Jadi kiamat itu tidak tahu kapan datangnya hari kiamat, tetapi kita yakin kiamat itu pasti datang. Nah, siapa yang tahu hari kiamat? Hanya Allah yang tahu. Nabi aja nggak tahu. Nabi-nabi nggak tahu kapan hari kiamat. Malaikat yang disuruh menyerempet sangkakala Israfil aja nggak tahu kapan dia suruh nyerempet, karena memang itu adalah hanya Allah yang tahu. Jadi malaikat aja nggak tahu. Andai kata tahu kan dia nyantai-nyantai. Malaikat sekarang itu Israfil yang bagian itu sudah ada di mulut trompetnya, itu tinggal disuruh langsung berbunyi, maka terjadilah kiamat, anak-anak. Jadi tidak ada yang tahu kapan hari kiamat terjadi, akan tetapi Allah lah yang tahu. Tapi kan tanda-tandanya dikasih tahu. Ada tanda-tandanya itu kan. Nah, ada tanda-tandanya. Nah, kiamat itu kalau kita melihat kiamat di dalam surah Al-Qari'ah, apa Al-Qari'ah ya? Juga dijelaskan di dalam surah Al-Qari'ah. Ya, dan di surah Idza zulzilatil ardu zilzalaha atau zalzalah itu juga ada. Tapi kita bahas di sini yang dijelaskan adalah zalzalah. Ya, di mana Allah menjelaskan di dalam surat Al-Zalzalah halaman 27. Coba 27 kalian lihat halaman 27. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca, didengarkan ya. Idza zulzilatul ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ صدق الله العظيم. Kiamat apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat seperti halnya gempa. Ya kan? Jadi kiamat itu memang seperti gempa, goncang luar biasa, semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat gempa, lewat tsunami, lewat gunung meletus. Artinya gempa. Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Artinya apa? Gunung-gunung diletuskan itu. Ya, pertama gempa yang sangat dahsyat menghancurkan semua yang ada di atas bumi. Gedung-gedung bertingkat, hancur, longsor. Kemudian yang kedua mengeluarkan beban-beban berat yang ada di dalam bumi, perut bumi, larva, apalagi itu.
magma yang gunung meletus sangat luar biasa. Kalau kalian melihat YouTube, terjadinya Gunung Merapi di Yogyakarta, di mana yang kalian kenal Mbah Marijan itu kan, penunggu gunung itu meninggal di sana kena asap, apa kan? Asap itu, awan kebal yang sangat panas membakar seluruh apa-apa yang dilewati, terkenal wedhus gembel. Awan yang panas wedhus gembel nama seperti itu. Meletus sampai hancurkan. Kemudian ayat yang ketiga, anak-anak, wa qala al-insanu ma laha. Ketika terjadi itu, manusia bertanya, mengapa bumi menjadi begini? Ya apa kok gempa, ya apa? Gunung meletus. Ayat yang keempat menjelaskan yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari ini bumi menceritakan beritanya. Ya artinya kiamat itulah. Karena sesungguhnya Tuhan memerintahkan kepadanya. Semuanya adalah perintah Tuhan, perintah Allah. Hancur semuanya berkeping-keping. Yauma idzin yasrun nasu astatan liyarau a'malahum. Ayat yang ke-6, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya. Jadi manusia setelah mati dikeluarkan dari kuburnya. Walaupun tidak ada kubur, pokoknya mati lah gitu ya. Kalau dikubur Pak, kalau nggak dikubur, ya tetap akan dibangunkan oleh Allah. Keadaan bermacam-macam. Ada, kalau kalian mengaji beberapa kitab, itu orang itu nanti bangkitnya dari kuburan atau setelah meninggal, ada wajahnya yang berseri-seri, ada wajahnya ya tubuhnya manusia tapi kepalanya anjing, seperti itu ada. Jadi menurut apa yang mereka lakukan selama dia hidup di bumi, akan nanti dibangunkan dari kuburannya. Ketika dia dibangun, dihidupkan dari setelah dia mati, itu wajahnya kalau orang baik itu wajahnya berseri-seri kan begitu. Tapi kalau jahat wajahnya itu seperti binatang. Tubuhnya manusia tapi wajahnya seperti binatang-binatang. Itu adalah orang-orang yang jelek. Ketika hidupnya dia melakukan kejelekan-kejelekan. Itulah bentuk balasan. Yang ketujuh, anak-anak, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya Allah akan membalasnya. Ya begitu kan? Kalau kita berbuat baik, ya nantinya kita mendapat kebaikan. Seperti halnya kalau kita bersedekah atau menolong orang lain, pasti Allah juga menolong kita. Tapi sebaliknya, ayat yang terakhir, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah, ya, melakukan kejahatan itu macam-macam. Ada mencuri, menipu, kemudian apalagi mengganggu temannya, atau pokoknya bujui orang tua, itu kan dosa-dosa kecil kayak, tapi tetap akan dibalas sama Allah. Kejahatan apapun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa hal tentang kiamat. Semua akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, kita tahu kiamat itu terbagi menjadi dua. Satu, kiamat kubro, kiamat besar. Kiamat kubro, kiamat besar, ya seluruh alam dunia ini hancur lebur. Itu namanya kiamat kubro. Kamu bisa menulis ya. Kiamat terbagi dua, kiamat kubro dalam kurung kiamat besar, di mana seluruh alam semesta hancur atau mati, dimusnahkan oleh Allah. Yang kedua,
adalah kiamat sugro, kiamat kecil. Artinya tidak semua dimatikan oleh Allah. Contoh kiamat sugro, kiamat kecil. Gunung meletus. Ini kan matinya beberapa orang, nggak semuanya. Kemudian gempa. Ini mungkin Allah mematikan beberapa daerah dengan gempa. Ya, orang-orang mati gara-gara gempa, tertimban puing-puing bangunan atau bagaimana. Yang ketiga bisa berupa tsunami. Kiamat kecil, ya, sugro bisa berupa tsunami. Satu daerah dihanguskan oleh Allah dengan tsunami, hancur semuanya. Ya, kemarin tuh ada di Sulawesi, tahun-tahun kemarin ada di Aceh itu ya, yang sangat mengerikan, berapa ribu orang meninggal gara-gara tsunami. Kemudian gunung meletus, ya, banyak orang yang meninggal akibat gunung meletus. Termasuk kiamat kecil, pesawat terbang yang hancur, pesawat kapal selam yang kemarin tenggelam nggak muncul-muncul, itu juga kan kiamat kecil. Ya, satu kapal mati semuanya itu kan, itu termasuk kiamat kecil. Termasuk kiamat kecil yang terjadi saat ini, banyak orang meninggal kena wabah pandemi COVID-19. Ya, 1 minggu, 2 minggu itu kemarin ya, luar biasa. Anak-anak, banyak orang meninggal setiap hari 1, 2, 3 di kampung kita. Itu adalah kiamat sugro, kiamat kecil. Anak-anak, kematian itu tidak memandang umur ya, tidak memandang usia, tidak memandang besar, kaya, kecil, miskin. Semuanya itu akan mengalami namanya kiamat sugro atau kematian. Yang tua mati, yang anak-anak mati, kemudian yang remaja mati, yang dewasa mati, bahkan yang belum lahir juga ada yang mati di dalam kandungan. Ini adalah takdir Allah. Jadi kematian itu adalah sebagian keimanan kita, takdir, dan kita tidak bisa tahu hari kiamat kapan, kematian kapan, kan tidak tahu ya. Itu adalah Allah yang menentukan kapan terjadinya kiamat, kapan kita mati, kapan kita pindah, kapan kita, itu kan kita tidak tahu. Itulah dinamakan kiamat, yang tahu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kiamat adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anak-anak, dari tentang belajar kiamat dan macam-macam kiamat, ada yang perlu ditanyakan sebelum kita lanjut? Tidak. Tidak ada? Baik. Paham ya? Kiamat tadi ada berapa? Ada 2. Ada 2. Yang pertama kiamat apa yang pertama? Tajidin? Baik. Rizky? Kiamat yang pertama, kiamat kubro. Itu seluruh alam semesta dihancurkan oleh Allah. Yang kedua, kiamat sugro atau kiamat kecil, yaitu matinya sebagian makhluk Allah. Contoh dari kiamat sugro tadi ada tsunami, gempa bumi, tanah longsor, kemudian banjir, gunung meletus, dan macam-macam. Itulah bentuk-bentuk dari kiamat sugro. Baik, yang kedua, kita akan membahas nama-nama hari kiamat. Di hari kiamat itu banyak namanya, banyak disebut.
Jadi ada hari kiamat dinamakan Yaumul Kiamah. Ada dinamakan Yaumul Jaza. Ada Yaumul Hisab. Ada Yaumul Ba'as. Macam-macam. Ada Yaumuddin. Ada Yaumul Hasyr. Ada Yaumul Mizan. Macam-macam. Dan kalian sudah membaca itu. Salah satunya adalah nomor 3, Yaumul Hisab. Nah ini, kenapa dikatakan Yaumul Hisab? Artinya hari perhitungan. Kalian juga lihat-lihat begitu ya. Di mana nanti hari kiamat, semua amal-amal kita dihitung dan dihisab. Dihitung. Tadi kan di dalam surat Al-Zalzlah, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Berbuat baik sekecil apapun tetap akan diperhitungkan, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan dihisab. Nah, nama lain yaum kiamat adalah Yaumul Hisab, salah satunya seperti itu. Kemudian ada namanya Yaumuddin nomor 6. Coba ya, di situ halaman 29 yang nomor 6. Yaumuddin, hari pembalasan. Artinya semua akan dibalas. Tadi yaumul apa? Hisab, semua akan dihisab amal-amal. Tapi sekarang Yaumuddin, nanti akan dibalas semua apa yang kita lakukan. Atau bisa dikatakan Yaumul Jaza, hari pembalasan. Din bisa dikatakan Yaumul Jaza, di mana nanti bisa diartikan Yaumuddin, terkenal hari apa, jaza, pembalasan. Nomor 9, Yaumul Ba'as. Ini yang biasanya sering kita dengarkan. Hari kebangkitan. Wah, kan hari kiamat itu hari kebangkitan, di mana semua manusia dibangkitkan dari liang kuburnya. Walaupun tidak dikuburkan, tetap akan dibangkitkan oleh Allah ketika dia mati. Hari kebangkitan sebagaimana telah disebut dalam surah Ar-Rum ayat 56. Yang artinya maka inilah hari kebangkitan itu. Ya. Maka Yaumul Ba'as itu hari kebangkitan. Yang sering kita dengar ya anak-anak ya, yang perlu kalian catat, yang sering kita dengar dan di ulang-ulangan yang lain itu, pertama Yaumul Qiyamah, Yaumul Hisab, Yaumul Jaza, hari pembalasan, Yaumul Ba'as, hari kebangkitan, Yaumul Mizan, ya yang 10 ya, ada Yaumul Mizan, itu hari penimbangan amal. Karena suatu saat nanti manusia dibangkitkan oleh Allah setelah Yaumul Ba'as, itu digiring di padang mahsyar, di mana seluruh makhluknya Allah, manusia dibangkitkan dari kubur, digiring ke padang mahsyar untuk untuk ditimbang amal, ditimbang, Yaumul Mizan, ditimbang. Kemudian ketika dia baik, maka akan dimasukkan ke dalam surga. Ketika dia jelek, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Seperti itu anak-anak. Anak-anak, kita itu bukan penduduk neraka, anak-anak. Kita itu penduduk surga. Jadi kita yakin bahwa kita itu akan masuk ke dalam surga. Tetapi ketika kita antara padang mahsyar ke surga itu ada namanya jembatan. Jembatan apa itu, Nak? Dengar enggak? Bukan jembatan Suramadu. Jembatan namanya Shiratal Mustaqim. Itu diceritakan ya, tajamnya ya. Shiratal Mustaqim itu luar biasa. Andai kata kena tangan kita itu sangatlah
sakit andai kata mereka tidak beriman. Tapi ada orang yang melewat Shiratal Mustaqim itu seperti petir, blus, langsung masuk ke dalam surga. Ada yang menuju surga melewati Shiratal Mustaqim seperti hanya angin hembusan. Ada lagi yang mereka mau ke surga melewati Shiratal Mustaqim dengan berjalan berlari-larian. Ada yang berjalan santai, ada yang sampai ngesot, bahkan ada yang mereka yang bergelantungan karena menurut amal dan ibadahnya masing-masing sehingga dia jatuh masuk ke dalam neraka. Nah, di neraka itu enggak selamanya, anak-anak. Mungkin dosanya sedikit, di nerakanya mungkin setahun, 2 tahun baru selesai disiksa, dihukum sama Allah, kembalilah ke dalam surga. Sama di dunia ya, orang nyolong pitik, nyolong apa itu kan, dia mencuri, akhirnya dia ketangkap polisi, dimasukkan ke dalam penjara, mungkin 2-3 tahun dilepaskan lagi. Sama. Kalau kita nanti melakukan kejahatan, kejelekan, maksiat, nanti ketika itu ditimbang amalnya, oh ternyata amal jeleknya ada nih, makanya disuruh disucikan dulu di dalam neraka, kemudian diambil oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu nama-nama hari kiamat, nama-nama hari kiamat. Jadi sering kita dengar yaumul kiamah, yaumul ba'as, yaumul jaya, yaumul mizan, yaumul hasyr, ya. Ya, ada yaumuddin dan macam-macam ya. Itu kalian baca sendiri. Nah, kita tahu bahwa yang tahu adalah Allah sendiri. Jadi kiamat memang tidak ada yang tahu kecuali Allah sendiri. Ya, di situ ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya kiamat kecil, kiamat ya, itu ada sananya. Nah, ada di situ bahwa sesuatu hal kita akan diberi tanda-tandanya terjadinya kiamat, anak-anak. Suatu daerah itu akan terjadi kiamat sugro seperti tsunami, terjadi gunung meletus. Itu satu daerah itu ada beberapa tanda-tandanya. Tanda-tanda kiamat sugro, ya, salah satunya adalah banyaknya pasar. Diutusnya banyaknya pasar, mal-mal di dekat kita. Sekarang kan banyak pasar ya, mal-mal dekat kita. Ini menunjukkan banyak terjadinya pembohongan kalau di dalam pasar melakukan kecurangan di dalam jual beli. Kalau banyak pasar, banyak perdagangan yang jual beli, itu tanda-tandanya akan adanya kiamat sugro. Kemudian sungai Efrat berubah menjadi emas. Ini nanti Efrat itu daerah Mesir, dekat dengan Israel, Palestina. Ada sungai Efrat di sana, dekat Laut Merah, nanti akan surut dan di dalamnya itu ada emas banyak sekali. Makanya banyak orang-orang yang kepingin merebut sungai Efrat nantinya. Kemudian terjadinya ya ini yang sangat luar biasa, bermewah-mewahan dalam membangun masjid tapi nggak ada orangnya. Ya, banyak masjid dibangun tapi tidak ada jamaahnya. Itu tanda-tanda akan kiamat segera datang di dalam suatu daerah ya. Kemudian banyaknya pembunuhan, perampokan, pembunuhan. Ya, ini di suatu daerah banyak pembunuhan atau perampokan, maksiat merajalela, itu akan terjadi kiamat sugro di daerah tersebut. Kemudian banyaknya kaum wanita yang melakukan dosa. Jadi wanitanya akeh, laki-lakinya enggak ada, itu jarang sekali. Dan yang terakhir anak, itu banyak makan makanan yang haram atau
wabah di dalam daerah tersebut. Maka terjadilah suatu gempa bumi, gunung meletus, tsunami, itu gara-gara di penduduk sekitar itu banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda-tanda kiamat sugro. Nah, yang terakhir tanda-tanda kiamat kubro yang besar, salah satunya yang kalian tahu adalah nanti ada matahari terbit dari barat. Kan gitu ya? Matahari terbit dari barat. Biasanya kan dari timur. Itu muncul dari barat. Kemudian ada asap, dukhon menyelimuti bumi ini sehingga menjadi gelap gulita selama 40 hari. 140 hari hancur. Ada Dajjal. Dajjal itu orang yang sangat sombong, mengaku menjadi Tuhan yang terkenal dengan mata satu. Dajjal itu matanya satu. Dia hebat sekali, bisa menghidupkan orang mati. Dia mengaku sebagai sebagai Tuhan kan gitu. Ada dabah. Dabah itu hewan yang mukanya kayak manusia atau kayak manusia gitu ya. Dabah itu sejenis binatang melata itu besarnya di manusia berwajah hewan itu, tapi yang berjalan melata itu kayak film-film itu yang kayak aneh-aneh itu ya, itu wajahnya ngeri. Dan yang ada munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Nah, ini yang nanti juga seorang panglima besar, tapi pasukannya sering membuat kerusakan, keonaran. Dan nantinya akan muncul atau turunnya Nabi Isa alaihissalam di permukaan. Nabi Isa ini masih hidup, anak-anak. Ya, Pak, yang disalib itu siapa? Kan gitu. Nabi Isa yang mendapatkan kitab suci Injil yang disalib oleh orang-orang Bani Israel itu bukan disalib, itu orang yang mirip dengan Nabi Isa. Diceritakan di dalam Al-Quran, Nabi Isa ini dikejar-kejar mau dibunuh. Setelah itu tidak ada tempat untuk persembunyian Nabi Isa alaihissalam. Tinggal satu orang itu yang mau membunuh. Akhirnya apa? Orang ini wajahnya dimiripkan oleh Allah sama persis Nabi Isa. Nabi Isa diangkat ke langit. Nah, kan begitu. Akhirnya orang yang dimiripkan oleh Allah dengan Nabi Isa ini ditangkap sama teman-temannya dan disalib, dibunuh. Maka yang nantinya ketika kiamat akan turun, akan tiba, itu ketika Nabi Isa ada di dalam dunia ini. Kembali lagi. Jadi sejelek-jeleknya masa itu ketika ada dunia sudah hancur, banyak maksiat-maksiat, ada Dajjal yang yang bermata satu, ya. Kemudian ada Ya'juj Ma'juj, ada dabah, hewan-hewan melata besar-besar itu yang membahayakan dan menakutkan. Ya, ini nantinya tanda-tanda kiamat akan terjadi. Anak-anak, kiamat itu tidak akan terjadi apabila kita selalu berzikir dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengingat biar kita terhindar dari kiamat sugro. Ya, kita harus sholat, mengaji, ini betul ini. Karena Nabi berfirman, Nabi bersabda bahwa barang siapa di atas dunia masih ada orang yang membaca Al-Quran, masih ada yang berzikir, mengingat kepadaku dengan bersolat, membaca sholawat, itu kiamat akan ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri tentang hari kiamat, kemudian nama-nama kiamat, tanda-tanda kiamat,
Apakah kalian ada bertanya sebelum Pak Mahfud memberikan tugas kepada kalian nanti? Silakan bertanya. Gak ada? Saya kira paham? Baik, paham? Rizky? Sajidin? Nah, anak-anak. Baik, tugas kamu sangat sederhana. Yaitu halaman 31. Aku bisa menjawabnya. Ada soal 5. Kalian kerjakan nanti difoto dan diupload di tugas tim. Paham ya? Yang apa yang dimaksud dengan kiamat sugro? Apa contoh kiamat sugro? Apa yang dimaksud dengan kiamat kubro? Kapan terjadinya kiamat kubro? Apa yang harus disiapkan manusia sebelum hari